Seni merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan, termasuk juga seni musik. Sejarah mencatat bahwa pada zaman dahulu, masyarakat hanya dapat menikmati seni musik melalui pementasan maupun festival. Namun, seiring berkembangnya teknologi, musik pun ikut berkembang. Sekarang, manusia dapat menikmati musik dimanapun dan kapanpun. Pada tahun 1952, Radio Republik Indonesia atau disingkat dengan RRI telah membuat perencanaan mengenai ide pembangunan dari Lokananta, seperti dalam bidang program, peralatan teknik, dan studio. Pembangunan Lokananta ini dimaksudkan sebagai penopang keberadaan dari stasiun RRI yang berada di beberapa daerah. Pada tahun 1957, Lokananta mulai memproduksi musik dan teater yang dituangkan pada piringan hitam, antara lain yang berasal dari daerah Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah, Sunda, Jawa Timur, dan Bali. Produksi rekaman musik nasional dan teater Jawa Tengah mendominasi produksi rekaman Lokananta, yaitu sekitar 88% dari total produksi. Kemudian selebihnya adalah produksi musik yang berasal dari daerah lain. Tujuan utama didirikannya Lokananta adalah sebagai penyempurna tugas dari Radio Republik Indonesia dengan menyiapkan bahan-bahan yang digunakan untuk siaran. Maka hal tersebut dapat mengurangi penggunaan devisa negara. Di samping itu, tugas Lokananta adalah untuk menambah produksi piringan hitam nasional demi memajukan kebudayaan Indonesia dan mengurangi pengaruh musik barat. Tahun 1950-an, beberapa perusahaan swasta seperti Serimpi, Indah Record, Aneka Record, dan El Shinta juga mulai memproduksi rekaman musik gamelan dan sebagainya. Namun, produksi perusahaan swasta tersebut kalah saing dengan produksi Lokananta. Hal tersebut dikarenakan produksi Lokananta lebih bagus kualitasnya, serta Lokananta telah memiliki nama di masyarakat melalui siaran-siaran, radio, dan rekaman seni pertunjukan tradisi Jawa dari seniman terkenal Nato Sabdo. Pada sekitar tahun 1958, produksi piringan hitam Lokananta diperjualbelikan oleh Koperasi Radio Republik Indonesia atau RRI. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 1965, fungsi Koperasi RRI sebagai distributor piringan hitam Lokananta digantikan dengan lembaga perwakilan khusus. Kemudian, dilakukan upaya perluasan pendistribusian, bahkan melakukan penelitian yang berkaitan dengan ekspor piringan hitam ke luar negeri sebagai salah satu bentuk upaya pengenalan budaya Indonesia ke luar negeri. Pada tahun 1960-an, perusahaan rekaman swasta mulai mengkopi rekaman yang telah dicetak sebelumnya oleh perusahaan Lokananta. Perusahaan swasta ini mencetak kembali tanpa izin dan membayar royalti. Kemudian, rekaman tersebut diperjualbelikan dalam bentuk kaset. Akhirnya, pada tahun 1969, pengelola Lokananta melakukan penyelidikan terhadap peredaran kaset-kaset bajakan. Kemudian, mereka menyimpulkan bahwa industri piringan hitam mengalami penurunan, dan hal tersebut dapat mengancam eksistensi perusahaan. Pada tahun 1971, Lokananta menarik diri dari produksi rekaman musik nasional karena lebih fokus kepada rekaman musik dan teater Jawa Tengah. Kemudian, produksi rekaman teater Jawa mengalami kenaikan dari 26% pada era piringan hitam menjadi 35% di era kaset. Hal tersebut dikarenakan harga yang lebih terjangkau serta durasi rekaman yang lebih lama.
Lokananta merupakan salah satu saksi sejarah bagaimana perkembangan seni musik di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang sekarang telah mudah menikmati alat musik melalui gawai, setidaknya mengetahui bagaimana naik turunnya seni musik di tanah air tercinta kita, Indonesia.